Hai, Assalamualaikum Sampurasun teman-teman, dilanjut lagi ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, ada buku juga yang bagus nih untuk semacam pendekatan gitu ya, teori tentang bagaimana pemerintahan itu berjalan gitu ya. Termasuk ini juga menurut saya ya, ini disclaimer gitu ya, opini pribadi saya. Teori ini juga bisa kita untuk melakukan perspektif gitu ya, bagaimana pemerintahan itu dijalankan gitu ya, khususnya di Indonesia. Terus kita juga tahu gitu bagaimana sih mekanisme atau cara-cara pejabat atau pemerintah, mau itu pemerintahan daerah, kabupaten, bahkan desa, apalagi pusat gitu. Mereka mempunyai mekanisme tertentu gitu agar kekuasaannya itu tetap terjaga dengan baik. Walaupun tanda kutip pemerintahannya itu korup, nepotisme, kolusi sangat subur di dalamnya. Nah, buku itu bisa teman-teman cari itu ya di medsos, itu banyak sekali ya di TikTok, di e-commerce dijual gitu ya. Buku itu karangan Niccolo Machiavelli gitu ya. Teman-teman mungkin udah ada sebagian yang tahu gitu ya, Niccolo Machiavelli. Itu judul bukunya kalau nggak salah itu Il Principal gitu ya. Judulnya itu Sang Pangeran kalau ditranslate sama bahasa Indonesia. Nah, di sana dijelaskan teman-teman bagaimana sih para pejabat gitu menjalankan atau mempertahankan kekuasaannya. Walaupun kekuasaannya korup gitu ya, banyak penyelewengan, banyak pungli gitu. Kekuasaannya banyak skandalnya, tapi dia berusaha mempertahankan dengan cara-cara tertentu. Ya, itu bisa teman-teman pahami dalam buku Niccolo Machiavelli dengan judul Il Principal gitu ya. Itu bisa teman-teman cari gitu. Itu banyak gitu ya dijual di e-commerce dan itu sangat bagus gitu. Biar teman-teman paham. Sehingga teman-teman tidak bertanya-tanya kenapa sih gitu ya negara ini waktu sekarang udah kelihatan para pejabatnya kelakuannya kayak gitu ya, arogan, kayak raja-raja kecil gitu ya, kayak di negeri-negeri dongeng gitu ya, tatetot tatetot kalau di jalan, padahal mereka dibayar pakai duit pajak dan mereka juga hidupnya di negara demokrasi bukan di negara kerajaan kayak Brunei atau di Arab seperti itu. Nah, itu menurut saya sangat bagus ya teman-teman untuk dijadikan sebagai apa pendekatan gitu kita untuk memahami tentang negara ini. Dan jangan salah, buku ini kalau Machiavelli itu juga banyak disalahgunakan ya untuk mereka yang memegang kekuasaan seperti itu ya. Mungkin teman-teman paham lah orde baru gitu ya zaman Soeharto. Nah itu menurut saya itu paling relate gitu. Apa yang buku Machiavelli jelaskan di sana itu dilakukan sama Orba dan sekarang pun juga sama sebenarnya, cuma ya bedanya itu casing doang. Kalau nggak salah di sana dijelaskan bahwa ada quotes yang paling saya garis garis bawahi bahwa rasa takut tidak pernah gagal gitu ya dalam hari ini untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, mendefinisikan rasa takut itu bukan hanya takut diintimidasi gitu ya, takut mungkin di kill gitu ya, dibunuh atau takut apa dikriminalisasi, tapi dalam artian takut yang takut yang lebih luas kalau menurut saya gitu ya, bisa takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan termasuk harta gitu ya, materi. Nah itu sangat di sangat sangat relate atau cocok dengan zaman sekarang. Makanya kenapa kalau teman-teman bisa lihat pejabat itu bobrok, pejabat itu kelakuannya gak benar, tapi orang-orang pengawasan itu gak bisa bertindak ya karena ini mereka juga takut gitu, diintimidasi dengan segala cara. Dalam hari ini takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pengaruh seperti itu ya. Jadi kalau kalau dulu mungkin takutnya kehilangan nyawa mungkin ya, tapi sekarang itu enggak. Secara itu secara halus, tapi definisi takutnya itu tidak berubah seperti itu ya. Jadi kalau di lingkungan atau di suatu pemerintahan ada 5 orang yang satu tidak korupsi,
Yang 4 korupsi. Nah, yang satu ini pasti diintimidasi dengan rasa takut kalau kamu tidak ikut korupsi berjamaah, kamu akan dipecat atau di-out atau di-kick gitu ya. Sehingga apa? Dia ya ikut-ikutan gitu ya. Sehingga dia ketika mengkritik yang menjadi takut gitu karena mendapat intimidasi. Ya betul kata Niccolo Machiavelli bahwa rasa takut tidak pernah gagal. Bahkan cinta agak dalam nih teman-teman. Bahkan cinta itu di bawah rasa takut ya. Mungkin teman-teman bisa tahu sendiri gitu ya. Takut kehilangan itu lebih mengerikan daripada tidak disukai ya. Itu maknanya ada agak sedikit filosofis ya, mungkin teman harus lebih belajar lagi tentang hal itu. Nah itu ya. Jadi menurut saya itu ada apa? Ada relasinya antara buku Machiavelli dengan judul In Principle gitu ya. Di sana dijelaskan bagaimana mekanisme metode-metode tertentu untuk mempertahankan kekuasaan seperti itu. Sebenarnya itu baik gitu ya kalau di tangan orang yang benar gitu. Tapi masalahnya kalau di tangan orang yang korup, pejabat yang korup gitu ya. Nah, itu sangat berbahaya gitu ya tentang teori yang dijelaskan dalam buku Niccolo Machiavelli itu. Jadi kenapa saya anjurkan teman-teman untuk membaca buku Niccolo Machiavelli yang judulnya In Principle itu agar ya teman-teman tahu gitu kebobrokan pemerintah itu kayak apa gitu. Mereka mempertahankan kekuasaan dengan skandalnya, dengan korupsinya gitu ya, dengan cara-cara curangnya mereka untuk mempertahankan kekuasaan seperti itu. Sehingga ketika teman-teman tahu nih, kita bisa terhindar gitu dari kita harus tahu untuk tahu gitu celah-celah bagaimana sih para penguasa itu gitu untuk membungkam suara-suara kritis masyarakat yang sangat apa kritis terhadap pemerintah. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi menurut saya itu ada hubungannya antara mempertahankan kekuasaan yang ditulis oleh Niccolo Machiavelli dengan tindak pidana korupsi seperti itu ya. Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi dengan teman-teman banyak membaca buku, teman-teman referensinya jauh lebih baik seperti itu ya. Tapi kan sekarang banyak PDF, banyak e-book. Kalau menurut saya buku masih tetap aja gitu ya menjadi sumber referensi yang bagus seperti itu. Kalau e-book sama PDF itu mungkin hanya penunjang bukan penentu seperti ya teman. Nah kayak gitu ya. Dan untuk bukunya itu banyak dijual gitu ya, bahkan di TikTok juga banyak. Itu gak mahal-mahal amat gitu ya. Dan itu sangat bagus untuk mengisi otak teman-teman ya. Apalagi untuk teman-teman yang mahasiswa atau aktivis itu sangat keren sekali gitu ya teman-teman. Jadi ya kayak gitu ya. Jadi Niccolo Machiavelli itu sangat menjelaskan dengan detail bagaimana kekuasaan itu dipertahankan gitu ya dengan berbagai cara. Walaupun cara mempertahankan kekuasaannya itu melanggar norma-norma itu atau melanggar moral-moral yang telah disepakati. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saya berbagi cerita tentang buku itu relate dengan keadaan sekarang seperti itu ya. Walaupun sekarang zamannya apa digital gitu. Semua informasi bisa diakses. Ya, kata siapa gitu? Informasi atau apa akses media sosial kita bisa dibatasi kok gitu. Kayak kemarin kan kita ada demo TikTok ditutup menu siaran live-nya itu juga itu adalah salah satu contoh metode bagaimana para penguasa mengendalikan massa atau masyarakat seperti itu ya teman-teman. Dan ingat saya tidak akan pernah bosan bahwa sejarah itu selalu berulang. Dan ada quote yang paling menarik itu mengatakan bahwa kalau orang tidak belajar dari sejarah maka dia akan dikutuk dengan mengulanginya gitu ya sehingga itu menjadi tragedi kedua ya seperti itu. Oke teman-teman itu PT atau video yang telah saya buat dalam ini tentang buku-buku yang bisa menjadi pendekatan secara teoritis gitu ya terhadap isu-isu korupsi di Indonesia ya.
Dan saya akan konsen di tema-tema tentang perkorupsian karena itu bagian dari amal ma'ruf nahi munkar kita gitu ya. Mungkin kalau di luar negeri jihadnya sama apa melawan orang-orang kafir, ya kalau di sini melawan orang koruptor itu sama gitu ya, itu jihad itu karena risikonya tinggi juga seperti itu ya. Tapi ingat bahwa kita tidak bisa hidup tanpa risiko ya, karena hidup yang tidak dipertaruhkan adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Oke, sekian, terima kasih, harus bermanfaat dan jangan lupa ngopi gitu ya. Karena ngopi di atas meja itu lebih enak daripada korupsi di bawah meja. Caelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.